Shalom brother and sister. Bertemu lagi kita di ibadah online GB Hope Church. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan, Kau baik. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan. Oh yang baik ya Tuhan Yesus. Buat setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku sembahkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan Yesus. Kasih-Mu mempesona. Tuhan Yesus, mengucap syukur buat setiap segala sesuatu yang Tuhan Yesus berikan buat kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan, kasih-Mu mempesona ya Bapa. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Haleluya Tuhan. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu mempesona ya Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sebab kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan.
yang ku perlu Engkau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidup kami Tuhan, sepanjang umur hidup. ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kasih-Mu ya Bapa. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sebab kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu ya Kau limpahkan Tuhan bagi kami ya Bapa. yang Kau limpahkan Lebih dari yang bagiku, kami perlu Tuhan Yesus. lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagi kami. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu ya Tuhan haleluya Tuhan. yang Kau limpahkan bagiku, Lebih dari yang kami perlu Tuhan. lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, Sepanjang umur hidup kami ya Tuhan. sepanjang umur hidupku, Sepanjang umur hidup kami akan menyembah Engkau ya Tuhan. sepanjang umur Haleluya hidupku. Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau ya Tuhan. Sebab kasih-Mu besar. Kasih-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu mempesona buat kehidupan kami ya Tuhan. Sembah Kau Tuhan, Terima kasih Tuhan. oh ya Tuhan. Kami mau sembah Engkau lebih lagi ya Tuhan. Sebab Kau yang layak
kami sedang alami saat-saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau memegang tangan kami Tuhan. Kau punya rencana yang dahsyat buat kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami gak perlu takut dengan apapun yang ada di depan Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau sudah ada di depan ya Tuhan. Karena Engkau juga yang memegang dan menjamin hidup kami ya Tuhan Yesus. Sebab itu kami mau sembah Engkau lebih lagi ya Bapa. Ku sembah Kau Tuhan. Entah apa yang kami bisa balas Tuhan Yesus. Kami gak bisa balas apa-apa ya Tuhan selain sembah dan puji nama-Mu. Yes. Terima kasih ya Tuhan. Yes, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya ya Terima kasih. Tuhan. Kami mau sembah Engkau lebih lagi ya Tuhan. Ya Bapa. Biar hari ini nama Engkau aja yang disenangkan dan dimuliakan ya Tuhan Yesus. Ya Ku sembah Kau Tuhan. Yesus Tuhan. Ya Ya Tuhan. Haleluya Bapa. Ku sembah Kau. Haleluya Yesus. Ya Kami sembah nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Ya Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Kami sembah Engkau Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus kami sembah Engkau Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan kami ya Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan kami ya Tuhan. Keinginan dalam Untuk hidupku penyembah Engkau ya Tuhan. hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji muliakan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah pimpin ibadah kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita bisa memberikan persembahan kita yang terbaik di nomor rekening di bawah ini. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita baca 2 ayat dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat segalanya Tuhan Yesus, buat pekerjaan, buat sekolah, buat studi kami, buat apapun Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus sudah berikan buat kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami gak bisa membalasnya dengan apapun Tuhan Yesus, tapi biarkan pagi hari ini Tuhan Yesus kami ingin memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarkan persembahan yang kami berikan ini Tuhan Yesus bisa memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus yang berkati kami berkali-kali lipat Tuhan Yesus, buat pekerjaan kami, buat apapun usaha yang sedang kami jalani ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, yang mengucap syukur hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih brother and sister buat persembahannya. Biarkan nama Tuhan yang dipermuliakan melalui persembahan kita. Biarkan hari ini juga kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarkan Tuhan Yesus yang pimpin pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Biarkan firman Tuhan yang dibagikan biar bertumbuh dalam hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hidup yang udah Tuhan Yesus kasih. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Kasih-Mu besar buat setiap kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami rindu selalu dekat sama Engkau ya Tuhan Yesus. Selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati
ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji muliakan nama Engkau ya Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang persiapkan hati kami, Tuhan Yesus menjadi tanah yang subur ya Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati Pastor Nathan Tuhan Yesus. Berkati mulut, lidah, bibir hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarkan setiap hal yang diperkatakan Tuhan Yesus bisa menjadi berkat buat kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Biar kami mau belajar Tuhan Yesus mengenai Engkau ya Tuhan Yesus. Biarkan kami mau lebih lagi Tuhan Yesus kenal sama Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan, kami sudah muji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara, senang sekali bisa kembali menyapa saudara. Dan saya punya keyakinan sebentar lagi kita akan bisa berfellowship bersama kembali. Kita bisa mengadakan gathering kembali. Buat saudara-saudara yang belum tertanam dalam gereja manapun, pada kesempatan ini saya juga mengundang saudara untuk boleh bergabung dengan Hope Church. Jam ibadah dan alamat bisa saudara lihat di sosial media dari Hope Church. Kita akan belajar satu hal hari ini, hal yang sebetulnya sudah nggak asing lagi buat kita. Tapi waktu saya berdoa, Tuhan menggerakkan saya untuk menyampaikan hal ini supaya kita juga boleh kembali diingatkan. Tema khotbah pada hari ini, saya beri judul atau beri tema menjaga hati. Kita lihat ayatnya Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Atau terjemahan lain, jagalah hatimu dengan segala kehati-hatian. Kenapa mesti begitu? Kenapa Tuhan berkata kita harus jaga hati kita? Karena dari hati kita terpancar kehidupan. Dari hati kita terpancar kehidupan. Nah, menarik karena ayat ini ternyata juga dipakai oleh banyak ahli-ahli jiwa atau psikolog. Dan para psikolog berkata dalam bahasa Ibrani, ayat ini ditulis aslinya. Dalam bahasa Yunani, ayat ini diterjemahkan bukan menggunakan hati, tapi mereka lebih menerjemahkan menjadi psyche. Psyche kita tahu, psyche itu dalam bahasa Inggrisnya menjadi psycho, atau yang kita tahu ilmu yang mempelajari jiwa adalah psikologi. Nah, jadi dengan kata lain, mereka berkata, jagalah jiwamu. Nah, dalam hati juga terdapat jiwa. Kenapa kita harus menjaga jiwa? Orang-orang psikologi tahu dalam jiwa itu terdiri dari 3 hal, pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, itu menjelaskan kenapa kita harus jaga hati kita, kenapa kita harus jaga jiwa kita. Karena dalam hati kita, dalam jiwa kita ada 3 unsur, pikiran, perasaan, kehendak. Dan betul, pikiran, perasaan, kehendak itu yang akan memancarkan kehidupan kita seperti apa. Kembali ke ayat ini, Tuhan Yesus berkata, jagalah hatimu, karena dari situlah memancar kehidupan. Dan kita harus menjaga dengan penuh kewaspadaan, hati-hati. Kenapa kita mesti jaga dengan penuh kewaspadaan? Kenapa kita mesti jaga dengan kehati-hatian? Karena kita pengen memancarkan kehidupan yang baik. Kita pengen memancarkan kehidupan yang benar. Nah, untuk memancarkan kehidupan yang baik, memancarkan kehidupan yang benar, bahkan kita punya cita-cita yang sama, memancarkan kehidupan sama seperti kehidupan Yesus Kristus sendiri, kita harus sungguh-sungguh bisa menjaga hati kita. Sekali lagi saya katakan, kita mesti sungguh-sungguh jaga hati dengan benar-benar, supaya kehidupan yang terpancar adalah kehidupan seperti kehidupan Yesus Kristus sendiri. Nah, kita hidup di zaman yang maju, zaman yang modern, banyak ilmu, banyak pelajaran yang bisa kita pelajari di dunia ini. Dan beberapa di antaranya adalah bagaimana kita belajar cara jalan yang baik, bagaimana kita belajar cara bicara yang baik, bagaimana kita belajar cara makan yang baik, atau bahasa kerennya table manner. Nah, di situ kita diajarin semua hal yang ada di luar ini untuk menjadi baik. Nggak salah belajar seperti itu, nggak salah. Bahkan saya dorong saudara untuk belajar seperti itu supaya yang di luar ini jadi kelihatan baik. Tapi ingat, kalau kita cuma belajar yang di luar kelihatan baik tanpa kita menjaga hati kita, ada saat-saat di mana nanti apa yang
di hati kita akan keluar dengan sendirinya, dengan otomatis. Nah, kalau kita cuman merhatiin yang di luar aja, cara jalan, cara bicara, bahkan penampilan dengan make up yang luar biasa, dengan penampilan yang keren, tapi kita tidak berusaha menjaga hati kita, itu mengerikan. Karena ada saat-saat di mana orang tidak bisa lagi menutupi semuanya ini dengan yang di luar. Bahkan saya sering katakan, seringkali orang-orang memakai topeng, berbagai macam topeng. Nah, kita mau belajar, sekali lagi saya katakan nggak salah memperbaiki semua yang di luar ini, nggak salah. Bikin yang di luar ini keren, nggak salah. Tapi jangan sampai kita lupa, hati kita juga harus kita jaga dengan baik. Saya memberi sebuah ilustrasi, sebuah contoh, sebuah bukti. Satu waktu, sebelum era PSBB ini, sebelum kita memasuki masa karantina di rumah masing-masing, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh kumpul-kumpul. Beberapa bulan lalu saya, istri, dan anak-anak kita mengunjungi makan di sebuah rumah makan. Rumah makan yang ukurannya nggak terlalu besar, ukuran ruko begitu. Waktu saya, istri, dan anak-anak datang ke rumah makan itu rame banget, rame, padat. Dan waktu kita bisa masuk, saya melihat sekeliling ternyata banyak dekorasi, dan salah satu atau beberapa dekorasinya berbentuk balon. Jadi saya berasumsi, saya berpikir, oh mungkin habis ada yang ulang tahun. Nah, waktu kita sudah dapat tempat duduk, kita berempat duduk. Nah, tidak jauh dari meja tempat kami duduk, saya melihat ada seorang ibu yang penampilannya rapi. Karena itu ruangannya nggak terlalu besar, jadi kita duduknya nggak terlalu jauh. Nah, ibu itu berpenampil rapi, duduknya juga sopan, cara makannya juga sopan. Waktu dia berbincang-bincang dengan temannya, juga dengan bahasa yang baik gitu ya. Nah, tiba-tiba salah satu balon di ruangan itu meletus, dar gitu ya. Nah, waktu balon itu meletus, hampir semua orang dalam ruangan itu kaget, termasuk saya. Tetapi yang membuat saya lebih kaget lagi bukan balon yang meletus. Ibu yang berpenampilan rapi tadi, yang kata-katanya, tutur katanya sopan, yang cara makannya juga diatur. Waktu dia kaget, dia mengungkapkan kekagetannya dengan kata-kata kotor, kata-kata jorok. Saya jadi ingat zaman dulu kalau orang-orang tua kaget, mereka bilang, copot gitu ya. Tapi ibu ini waktu kaget nggak ngomong copot. Ibu ini waktu kaget ngomong jorok, ngomong kotor. Nah, di situ saya belajar sesuatu. Yang di luar ini semua bisa dipermak, yang di luar ini semua bisa diajar, dilatih supaya kelihatan baik. Tapi ada saat-saat tertentu manusia, khususnya di saat tekanan datang, apa yang asli dari hatinya akan keluar. Nah, oleh karena itu firman Tuhan ini ya dan amin. Tuhan mengajar kepada kita bukan mengurusi yang di luar ini, bukan mempermak yang di luar ini, bukan memperindah yang di luar ini, walaupun itu nggak salah. Tapi Tuhan berkata, Tuhan mau jaga hati kita dengan penuh kewaspadaan, dengan penuh kehati-hatian. Karena dari hati kita akan terpancar kehidupan. Nah, pertanyaannya, kehidupan seperti apa yang ingin kita pancarkan? Kalau kita ingin memancarkan kehidupan yang tidak baik, yang kotor, yang jorok, yang tidak sopan, ya sudah. Tapi saya percaya waktu kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan mau hidup kita memancarkan kebenaran, hidup kita memancarkan kebaikan. Tuhan bilang, Tuhan mau kita menjadi garam dan terang dunia. Tuhan mau kita jadi berkat buat dunia ini. Bahkan secara lebih jelas lagi, lebih detail lagi, Tuhan mau kita menjadi seperti Kristus sendiri. Tutur kata tingkah laku kita. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya kita harus menjaga hati kita. Waktu hati kita bisa jaga dengan baik, dengan bersih, kehidupan yang baik, kehidupan yang bersih, kehidupan yang indah yang akan kita pancarkan. Nah, saya percaya saudara sudah tidak asing dengan kata-kata yang sudah saya sampaikan beberapa menit yang lalu. Tetapi yang menjadi pertanyaan buat kita semua adalah, wah oke, memang kita harus jaga hati sungguh-sungguh. Oke, setuju. Tapi gimana caranya? Bagaimana caranya kita harus jaga hati? Nah, puji Tuhan, setiap kali Tuhan memberi perintah, Tuhan juga memberikan tipsnya, Tuhan memberikan caranya. Jadi Tuhan ngasih perintah, bukan cuma ngasih perintah, tapi Tuhan kasih kepada kita caranya. Tuhan kasih tahu tipsnya. Ini loh, cara menjaga hati seperti ini.
Dan saya berdoa, saya berharap kita semua mau sungguh-sungguh belajar bagaimana menjaga hati supaya kita semua, khususnya Hope Church ini, kita semua yang ada di Hope Church, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, waktu kita mendengar, bukan hanya menjadi pendengar, kita mau menjadi pelaku, supaya akhirnya kehidupan kita berubah, kehidupan kita memancarkan kehidupan yang baik, yang benar, yang enak dilihat, yang menjadi berkat buat banyak orang, bahkan kehidupan yang seperti Kristus sendiri yang kita pancarkan. Nah, luar biasa, bagaimana caranya, bagaimana tipsnya, itu ada di Mazmur 119 ayat 112 sampai 115. Mazmur 119 ayat 112 sampai 115. Bagaimana menjaga hati? Mazmur 119 ayat 112 sampai 115, demikian firman Tuhan. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu, untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Orang yang bimbang hatiku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu, menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Nah, dari 4 ayat ini saya membagi menjadi beberapa bagian, dan saya mau sharing beberapa bagian itu kepada saudara-saudara semua. Nomor 1, dari ayat yang ke-112, dari Mazmur 119 tadi, ayat 112 bagian yang A, di sini ada sebuah kalimat yang menarik. Dikatakan, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu. Jadi poin nomor 1 saya kasih judul, bagaimana kita menjaga hati kita. Cara untuk menjaga hati kita ternyata adalah Tuhan mau kita mencondongkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan mau kita semakin dekat lagi kepada Tuhan. Tuhan mau kita semakin intim lagi sama Tuhan. Tuhan mau kita semakin melekat sama Tuhan. Wah, ini keren banget. Buat saudara-saudara yang bertanya-tanya kata-kata arti kata mencondongkan itu apa? Nah, saya dapat sebuah gambaran yang keren banget. Misalnya kita lagi di sebuah tempat yang ramai, yang berisik, yang penuh dengan suara hiruk pikuk. Nah, waktu kita dengan sahabat kita atau mungkin dengan pasangan kita ada di sebuah tempat yang ramai itu, kan kita ngobrol, kita bercakap-cakap. Nah, waktu teman kita atau pasangan kita ngobrol menyampaikan sesuatu kepada kita, karena tempatnya berisik, kita nggak bisa dengar dengan jelas. Terus apa yang kita lakukan supaya kita bisa dengar dengan jelas? Kita mencondongkan telinga kita, kepala kita untuk lebih dekat sama pusat suara atau sumber suara, yaitu mulut dari pasangan kita atau teman kita atau sahabat kita. Waktu kita mencondongkan telinga kita untuk lebih dekat dengan sumber suara, ada sebuah keajaiban terjadi. Keajaiban terjadinya apa? Suara dia jadi lebih jelas dan suara berisik yang di sekeliling tadi jadi tidak jelas. Saya ulang sekali lagi ya, suara pasangan kita jadi jelas kita dengar, dan suara lingkungan yang berisik tadi jadi nggak jelas lagi. Dan ini sebuah fakta yang luar biasa. Ada mujizat terjadi. Waktu kita mencondongkan telinga kita, kepala kita, kepada pusat suara atau sumber suara yang benar. Sumber suara atau berisik tadi yang tidak benar tadi, jadi tidak terlalu jelas. Nah, hari-hari ini saya percaya saudara-saudara juga merasakan hal yang sama. Di luar sana banyak berita-berita yang nggak baik. Di luar sana banyak berita-berita yang membuat kita khawatir, membuat kita kecut, membuat kita takut. Tetapi kalau kita mengikuti berita-berita di luar sana, hidup kita akan semakin stres, semakin depresi, semakin tertekan. Nah, oleh karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, mari kita mencondongkan telinga kita, kepala kita, hidup kita, hati kita untuk semakin erat dengan Tuhan, lekat sama Tuhan, intim sama Tuhan. Kenapa? Waktu kita semakin erat sama Tuhan, suara berisik tadi jadi nggak semakin jelas. Nah, buat saudara-saudara yang pernah punya opa-oma kita zaman dulu kalau baca itu selalu menggunakan alat bantu. Nah, zaman dulu selain kacamata mereka pakai, mereka juga menggunakan kaca pembesar, atau mereka mengatakannya itu loop atau magnifying glass, kaca pembesar. Saya pernah iseng, saya coba kaca pembesar itu waktu baca surat kabar. Mungkin saudara yang muda, yang jauh lebih muda dari saya,
nggak pernah tahu tuh yang namanya surat kabar apa ya. Surat kabar kalau dibuka begitu luas, begitu banyak tulisannya kecil-kecil. Nah, ada sebuah kejadian yang menarik. Waktu kita membaca surat kabar dengan lup tadi, dengan kaca pembesar tadi, dengan magnifying glass tadi, waktu kita fokuskan kaca pembesar tadi ke sebuah kata atau sederet kalimat, kata atau kalimat itu menjadi jelas. Tetapi sebuah mujizat terjadi, bukan cuma kata yang kita fokus tadi jadi lebih jelas, tetapi kata di luar dari loop tadi, kata di luar atau kalimat atau tulisan di luar kaca membesar tadi, jadi tidak jelas. Wah, ini menarik banget. Sama, waktu kita mencondongkan hati kita kepada Tuhan, suara Tuhan, firman Tuhan akan jadi lebih jelas. Penghiburan Tuhan lebih jelas. Dan suara dunia akan menjadi semakin redup. Oleh karena itu pada kesempatan ini, bagaimana menjaga hati? Ayo kita mau semakin dekat sama Tuhan, dengar suaranya, baca firman-Nya sungguh-sungguh. Pengalaman lain yang saya mau sharing adalah sejak pilkada beberapa tahun yang lalu, saya mengalami sebuah keadaan hati yang gak nyaman. Kenapa? Semakin saya baca berita, semakin saya baca sosial media atau ngikutin berita-berita di sosial media, hidup jadi semakin gak nyaman. Ada rasa gelisah, bahkan timbul rasa benci. Aduh kok begini. Nah itu berlanjut terus. Dan akhirnya saya memutuskan, saya tidak mau terlalu banyak baca berita, saya memutuskan untuk tidak mau terlalu banyak ikut atau baca sosial media. Saya memutuskan untuk baca hal-hal yang baik saja, hal-hal yang benar saja. Dan yang pasti saya semakin baca firman Tuhan. Dan luar biasa, waktu kita semakin mencondongkan hati kita, hidup kita, telinga kita, mata kita untuk semakin dekat dengan firman Tuhan, dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, ada damai sejahtera yang kita miliki. Jadi poin nomor 1, bagaimana menjaga hati? Nomor 1, kita mau mencondongkan hati kita semakin dekat sama Tuhan. Nomor 2, kalimat atau ayat yang sama bagian B, Mazmur 119 ayat 112 bagian B, ada sebuah kalimat di situ dikatakan untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Waktu kita membaca ayat ini atau kalimat ini berkali-kali, saya mendapat sebuah impression, mendapat sebuah kesan bahwa untuk selama-lamanya sampai terakhir itu bicara tentang konsistensi. Jadi saya mendapat sebuah kesimpulan, Tuhan mau kita punya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tuhan mau kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi poin nomor 2, bagaimana menjaga hati? Tuhan mau kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Saya katakan sekali lagi, Tuhan mau kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kenapa kebiasaan yang baik harus dibangun? Kenapa kebiasaan yang baik harus diusahakan? Menarik, karena ternyata ahli-ahli jiwa, ahli-ahli psikolog, mereka mengakui bahwa hal-hal yang baik itu harus diusahakan. Tapi kalau hal-hal yang buruk, walaupun manusia tidak perlu mengusahakan, hal-hal yang buruk itu gampang melekat, gampang nempel sama hidup manusia. Contohnya, untuk jadi males nggak perlu diusahakan. Untuk bangun siang nggak usah diusahakan. Untuk nggak jaga makan nggak usah diusahakan. Itu akan datang dengan sendirinya. Bahkan lebih detail lagi, buat saudara-saudara yang pernah belajar bahasa asing, belajar bahasa-bahasa baru, bahasa asing yang kita pelajari, bahasa asing yang artinya negatif, atau umpatan, atau kersing, itu lebih gampang diingat daripada sebuah kalimat penuh yang isinya sesuatu yang baik. Nah kalau ada yang nanya sama saya, Pastor kenapa begitu alasannya? Saya juga nggak tahu, karena itu memang sudah terbukti begitu. Sesuatu yang negatif itu gampang melekat. Makanya poin nomor 2, Tuhan mau kepada kita untuk menjaga hati kita. Tuhan mau kita membangun, mengusahakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena apa? Karena kebiasaan yang baik akan menjaga hati untuk tetap jadi baik. Good habit maintain good heart. Nah jadi poin yang kedua, mari kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Mari kita mengusahakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau kita lihat poin nomor 1 tadi, kebiasaan baik, contohnya adalah baca Alkitab. Tiap hari pastikan kita baca Alkitab. Kalau bisa pagi dan malam, bangun tidur
Dan sebelum tidur kita baca. Supaya apa? Supaya sepanjang hidup kita diisi oleh firman Tuhan. Bahkan sebelum tidur, kita juga mau meriset hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, waktu hidup kita penuh dengan kebenaran firman Tuhan, hal yang kotor, hal-hal yang tidak baik nggak bisa masuk dalam hidup kita. Karena hidup kita sudah penuh dengan yang baik. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, bagaimana kita menjaga hati. Ada di ayat berikutnya, ayat 113. Ayat 113 di sini dikatakan, orang yang bimbang hati ku benci. Jadi poin yang ketiga, bagaimana kita menjaga hati? Poin yang ketiga, Tuhan ngajarin kita, kasih kita tips, kasih kita cara untuk menjaga hati. Pastikan kita bukan orang yang bimbang. Bimbang artinya tidak percaya, bimbang artinya ragu-ragu. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak bimbang? Pastikan kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pastikan Dia Juru Selamat kita. Pastikan Dia penolong kita. Nah, waktu kita sungguh-sungguh percaya, rasa bimbang, rasa ragu-ragu itu akan menyingkir. Jadi, poin yang ketiga, bagaimana caranya menjaga hati? Tuhan ngomong, aku membenci orang-orang yang bimbang. Makanya jangan menjadi orang bimbang. Nah, luar biasanya menariknya dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris, kata-kata bimbang itu menggunakan kata-kata double-minded. Double-minded, orang yang bercabang pikirannya. Jadi orang yang bimbang, orang yang tidak percaya, orang yang ragu-ragu, dalam bahasa Inggris dikasih sebuah statement atau sebuah kata double-minded, orang yang bercabang hati atau orang yang mendua hati. Nah, saya harap kita semua bisa nangkep nih. Bener juga ya, orang yang mendua hati itu jadi bimbang. Nggak pernah bisa milih, mau kiri atau kanan ya. Mau maju atau mundur ya, mau naik atau turun ya. Bingung dia. Jadi orang yang mendua hati, orang yang double minded, orang yang bercabang pikirannya, jadi bimbang. Nah, pada kesempatan ini Tuhan mengingatkan kepada kita, bagaimana caranya menjaga hati? Ayo, kita harus menetapkan pilihan kita. Jangan menjadi orang yang bimbang. Jangan menjadi orang yang mendua hati. Jangan menjadi orang yang double minded, yang bercabang pikirannya. Ayo kita tetapkan. Kita tetapkan. Kalau kita sudah percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ayo kita semakin sungguh-sungguh percaya. Kita semakin sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan mikirin yang lain-lain. Jangan mikirin, wah kepercayaan ini ngomong ini. Oh kepercayaan ini ngomong ini. Enggak. Kalau kita memang mau sungguh-sungguh menjaga hati, kita percaya hanya pada Yesus Kristus saja. Jangan mendua hati, jangan bimbang, jangan bercabang pikiran kita. Itu nomor 3. Nomor 4, mencintai Taurat Tuhan. Ada di ayat yang sama tadi. Mencintai Taurat Tuhan, mencintai firman Tuhan. Jadi bagaimana menjaga hati? Ingat, Tuhan bilang jaga hati dengan segala kewaspadaan, dengan segala kehati-hatian. Karena itu akan memancar kehidupan. Kehidupan seperti apa yang mau kita pancarkan? Ya, sudah pasti kehidupan yang selaras, seturut dengan firman Tuhan. Makanya poin yang 4, caranya adalah kita harus semakin jatuh cinta sama firman Tuhan. Semakin mencintai firman Tuhan. Kalau kita semakin mencintai firman Tuhan, kita akan rajin baca. Bukan cuma baca, kita renungkan. Bukan cuma renungkan, kita pelajari sungguh-sungguh. Dan bukan cuma itu aja, kita lakukan dalam hidup ini. Kita menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi poin yang nomor 4, bagaimana kita menjaga hati? Jadilah orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Kalau orang mencintai firman, pasti dibaca, nggak cuma ngomong doang. Pasti direnungkan, pasti dipelajari, dan yang pasti dilakukan. Jadilah pelaku-pelaku firman. Yang kelima, ayat 114, engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Bagaimana supaya kita bisa punya hati yang baik? Bagaimana kita caranya menjaga hati dengan segala kewaspadaan, dengan segala kehati-hatian? Poin yang kelima, Tuhan mengajarkan kepada kita hanya berharap kepada Tuhan. Karena waktu kita berharap kepada Tuhan, kita tidak akan kecewa. Nah, waktu kita berharap sama manusia, kita berharap sama lingkungan, kita berharap sama kekuatan kita sendiri mungkin, kita berharap sama pengetahuan kita sendiri mungkin, kita berharap sama harta kita sendiri mungkin, saya tidak tahu.
Tapi yang saya sebut tadi, yang saya sebut terakhir tadi, waktu kita berharap sama orang lain, kita berharap sama diri sendiri, kekuatan sendiri, kekayaan sendiri, pengetahuan sendiri, itu semua akan mengecewakan. Firman Tuhan dalam kitab Yeremia 17 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Kenapa terkutuk? Karena waktu kita mengandalkan manusia, waktu kita mengandalkan diri sendiri, satu kali kelak, lambat atau cepat, kita pasti kecewa. Nah, waktu kita kecewa, hati kita sakit. Waktu kita kecewa, hati kita terluka. Nah, ingat, tema khotbah hari ini apa? Menjaga hati. Tuhan tidak mau kita kecewa. Tuhan nggak mau kita hatinya sakit. Tuhan nggak mau hati kita hancur. Oleh karena itu Tuhan kasih petunjuk poin yang kelima ini. Hanya berharap kepada Tuhan. Karena waktu kita berharap sama Tuhan, kita tidak akan dikecewakan. Berharap kepada manusia, berharap kepada diri sendiri bahkan, itu pasti mengecewakan. Kenapa? Karena kita makhluk yang terbatas. Manusia itu terbatas. Jadi waktu kita berharap sama manusia, berharap sama kekuatan sendiri, ingat, itu semua terbatas. Mari kita berharap sama Tuhan yang tidak terbatas. Kita berharap sama Tuhan yang maha kuasa. Kita berharap sama Tuhan yang maha besar. Jadi waktu kita berharap sama Tuhan, percayalah, kita tidak akan dikecewakan. Yang berikutnya, poin yang keenam, bagaimana menjaga hati. Poin yang keenam ada di ayat 115. Menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Poin yang keenam atau yang terakhir, bagaimana menjaga hati. Dan Tuhan kasih tahu caranya. Cara kita menjaga hati, poin yang terakhir ini adalah, ayo kita mau jaga pergaulan kita. Jaga pergaulan kita. Dengan siapa kita bergaul, kita harus sungguh hati-hati. Karena firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Ingat, tadi kita udah bicara tentang membangun kebiasaan yang baik. Jadi, luar biasa ya, ayat ini saling ada keterikatan yang keren banget. Kalau kita mau menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, dengan segala kehati-hatian. Poin yang terakhir untuk hari ini bicara tentang, ayo kita jaga dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita bersahabat. Karena dengan siapa kita bersahabat, dengan siapa kita bergaul, akan mempengaruhi hati kita. Kalau kita bergaul dengan pemarah, kita bisa jadi pemarah juga. Waktu kita bergaul dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menyukai kebiasaan yang tidak baik, orang-orang yang punya kebiasaan-kebiasaan buruk, lambat atau cepat, kita akan menerima kebiasaan buruk itu. Dan lambat atau cepat lagi, kita akan meniru kebiasaan buruk itu. Nah, firman Tuhan jelas banget untuk menjaga hati kita. Ingat, kita harus jaga hati loh. Karena Tuhan mau kita memancarkan yang baik, memancarkan yang benar. Tuhan mau hidup kita memancarkan kasih Kristus. Hidup kita memancarkan kebenaran Kristus. Nah, caranya gimana? Ya kita jaga pergaulan kita. Saya adalah orang yang sangat setuju, sangat mendukung perlunya komunitas yang sehat. Seperti sebuah pohon untuk bisa bertumbuh dengan baik, untuk bisa berbuah dengan lebat, itu membutuhkan lingkungan yang baik. Nah, kalau kita sebagai manusia sama, supaya kerohanian kita bisa bertumbuh, kerohanian kita bisa berbuah-buah lebat, bahkan hidup kita hidup yang menjadi berkat, kita perlu dikelilingi oleh lingkungan yang baik, komunitas yang baik, komunitas yang mendukung kita. Oleh karena itu, saudara, poin yang terakhir ini, Tuhan mengingatkan kepada kita, mengajar kepada kita. Gimana sih supaya kita bisa jaga hati dengan penuh kewaspadaan? Poin yang terakhir bicara, ayo kita mau menjaga pergaulan kita. Kita mesti punya pergaulan, punya komunitas yang bisa mensupport kita, mendukung kita. Kalau kita salah, mereka bisa mengoreksi kita, menegur kita, menasihati kita. Supaya kita selalu stay on the right track. Kita selalu berjalan di jalur yang benar. Mari kita jaga hati kita sungguh-sungguh dengan segala kewaspadaan, dengan segala kehati-hatian. Karena kita mau hidup kita ini
mencerminkan Kristus sendiri. Amin buat firman Tuhan Yesus. Bapa yang bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh Engkau sampaikan buat kami semua hari ini. Aku bersyukur Tuhan untuk pengajaran-Mu. Aku bersyukur untuk hal-hal yang sudah Engkau sampaikan. Boleh mengajar kami, mengingatkan kami. Supaya kami boleh semakin sungguh-sungguh serius menjaga hati kami. Karena lewat hati kami akan terpancar kehidupan. Pada kesempatan ini aku juga berdoa Tuhan, bila ada 1 atau 2 bahkan mungkin lebih, kalau hari-hari ini mengalami hati yang hancur, hati yang luka, mungkin karena kebiasaan yang buruk, mungkin karena dosa, atau mungkin karena dikecewakan oleh orang lain. Hari ini aku berdoa, saudara boleh pegang hati saudara-saudara dengan tangan kanan saudara. Aku berdoa Tuhan, Engkau jamah anak-anak-Mu Tuhan. Pulihkan hatinya, sembuhkan hatinya, bebat setiap luka. Dan aku berdoa Tuhan, Engkau memberikan kepada kami hati yang baru Tuhan. Hati yang baru. Dan waktu Engkau sudah memberikan hati yang baru, kami berjanji, kami akan jaga hati kami dengan sungguh-sungguh. Karena kami mau memancarkan kehidupan yang baik, yang benar, yang penuh dengan kasih Kristus, yang memancarkan kasih Kristus sendiri. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau berkati seluruh anak-anak-Mu yang sudah terlibat dalam ibadah online ini. Bahkan aku berdoa Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah online ini. Dimanapun mereka berada, Engkau berkati. Setiap pribadi diberkati Tuhan, setiap keluarga diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami hari-hari ini tidak membuat kami goyah, tidak membuat kami kecut, tidak membuat kami takut. Tapi sebaliknya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu aku berdoa Tuhan, teguhkan, kuatkan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dan saudara yang gue dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dengan kita, mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus berkati saudara-saudara semua. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Full of your power and love, as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Full of your power and love, as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Full of your power and love, as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see